Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Hijul Akbar. Di mana hari ini sebelumnya diagendakan rapat paripurna DPR RI, di mana diagendakan pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan atas RUU Pilkada. Berikut ini kami akan hadirkan pada Anda pemirsa keterangan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR RI. Jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi ya. Gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan, Bang? Ya kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan tidak dapat dilaksanakan. Kalau demikian. Dan bamusnya akan dijadwalkan kapan, Bang? Ya belum tahu. Nanti itu kan nanti akan sebelum 27 Agustus pendaftaran atau gimana, Bang? Ya kita akan lihat mekanisme juga yang berlaku, apakah nanti mau diadakan Rapim dan Bamus, karena itu ada aturannya, saya belum bisa jawab. Kita akan lihat lagi ya dalam beberapa saat. Pada saat yang sama kan agenda pengesahan hari ini itu kan menuai gelombang penolakan, dan apakah tetap digelar juga Rapim dan Bamus atau pengesahannya? Ya nanti kita akan lihat perkembangannya ya, kita akan rapatkan dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada DPR sepakat perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk parpol tanpa kursi di DPRD. Usulan tersebut masuk dalam daftar inventaris masalah revisi Undang-Undang Pilkada mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi. Badan Legislasi DPR menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu fokus pembahasan soal syarat pengajuan calon kepala daerah oleh partai atau gabungan partai politik. Panitia Kerja RUU sepakat perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Anggota Badan Legislasi dari PD Perjuangan menyebut paparan pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan keputusan MK. Fraksi PDIP juga akan menyampaikan nota khusus penolakan atas pembahasan pasal 40 revisi Undang-Undang Pilkada. Ya, pemirsa, kita akan pantau bagaimana situasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sudah ada rekan kami, Shena Damayana, di sana. Selamat siang, Shena. Bagaimana pantauan Anda di depan gedung DPR saat ini? Apakah masa demo ini sudah berkumpul dan apakah orasi ini sudah dimulai? Ya pemirsa, unjuk rasa yang sekarang sudah dimulai ini, situasi terkini sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Tadi masa datang sekitar di jam 9.50 waktu Indonesia Barat, dan juga bertambah lagi mobil komando yang datang di jam 10.15 waktu Indonesia Barat. Bisa yang Anda lihat di layar kaca, sekarang ada mobil komando yang mengomandoi langsung jalannya acara atau jalannya unjuk rasa ini. Tadi juga sempat ada brief dari Partai Buruh yang mengatakan ini mengumpulkan elemen mahasiswa dan juga masyarakat yang juga datang ke unjuk rasa ini untuk bisa berkumpul bersama dan fokus kepada tuntutan yang ada. Jangan sampai memprovokasi atau terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada hari ini. Maka dari itu, setelah brief yang dilakukan tadi sekitar 10 menit yang lalu, sekarang sedang dinyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tadi pun sebelumnya memang telah dilakukan berdoa bersama yang dipimpin langsung oleh Partai Buruh. Nah, untuk mengetahui seperti apakah demo pada hari ini, pemirsa, saya sekarang sudah bersama narasumber saya yaitu Joko Anwar. Bang, gimana? Dari jam berapa sampai sini? Dari 8:30 tadi. Kira-kira apa sih yang mau dilakukan di sini? Apakah ikut langsung berorasi atau mau mempublikasikan? Gimana? Kalau saya sebagai warga sipil aja ingin bersatu dengan elemen masyarakat lainnya. Ada mahasiswa, ada buruh, dan kita sini ingin menunjukkan bahwa kita masih ada, rakyat masih ada,
supaya penguasa tidak semena-mena, ya selama ini sudah sangat semena-mena, udah under the nose banget, vulgar banget, membengkokkan hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau untuk terus berkuasa. Gitu. Untuk tuntutannya berarti sama yang tadi dipublikasikan oleh Partai Buruh itu sendiri ya, mendukung putusan dari MK serta juga agar DPR ini mendukung juga putusan dari MK, seperti itu ya? Hari ini kita memang kebetulan tipping pointnya yang titik kita muak bangetnya kebetulan ketika ada isu pilkada ya. Dan hari ini kita menuntut supaya DPR tidak mencoba untuk melakukan pembangkangan terhadap keputusan MK tahun 60 tentang threshold untuk kepala daerah. Demikian juga dengan keputusan nomor 70 MK 2024 tentang batas usia untuk kepala daerah. Ini sesuatu yang hari ini memang jadi topik utama kita, tapi sebenarnya ini adalah kulminasi dari kemuakan masyarakat, kemuakan rakyat tentang bagaimana selama ini penguasa udah semena-mena banget gitu. Kayak rakyatnya udah nggak ada lagi, dan kita di sini secara fisik menunjukkan bahwa kita rakyat masih ada, dan supaya mereka tidak bisa seenaknya berbuat yang mereka mau, kong kali kong supaya bisa melengangkan kekuasaan mereka. Berarti ini juga adalah barikade dari rakyat agar penguasa nggak semena-mena ya. Kira-kira ada pesan apa lagi nih yang mau disampaikan ke rakyat Indonesia? Pesannya cuma satu, kita di sini semua sama untuk menunjukkan bahwa rakyat masih ada dan rakyat sudah tidak bisa dipermainkan lagi. Sama-sama. Terima kasih. Ya pemirsa, seperti itulah tanggapan dari Joko Anwar, salah satu sutradara yang terkenal di Indonesia ini terkait dengan demo atau unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini. Dan jika kita melihat ke ujung jalan sana pemirsa, yaitu dari arah Semanggi, memang sudah ditutup dikarenakan adanya penutupan jalan tentunya dilakukan oleh kepolisian karena jumlah massa yang sudah meluap. Ini semakin siang semakin panas dan juga semakin banyak masyarakat yang datang ke gedung DPR RI ini membuat jalanan sudah ditutup. Ini himbauan juga untuk Anda pemirsa, bagi Anda yang ingin berjalan melewati gedung DPR RI tepatnya di gerbang utama, Anda bisa mencari alternatif jalan lain dikarenakan massa yang terus meluap. Direncanakan juga dari Partai Umat maupun dari Partai Buruh ini terus menambahkan personil atau massa yang akan datang pada unjuk rasa hari ini. Tadi memang mobil komando pun telah memberikan pengumuman bahwa masih banyak massa yang sedang berada di jalan menuju ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Memang tadi dari mobil komando sendiri pun memberikan penjelasan bahwa saat ini masih menunggu massa yang akan datang serta juga masih akan menunggu briefingan untuk seluruh ketua organisasi yang datang pada hari ini. Sebelum nantinya jam 12 siang waktu Indonesia Barat, mobil komando bilang baru akan dimainkan. Demikian, kembali ke studio. Nah, tadi Anda menyebutkan ini semakin siang massa yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini semakin bertambah. Bisa Anda konfirmasi ini nantinya ada berapa jumlah massa yang datang, kemudian sampai kapan ini agenda demo akan dilangsungkan di sana? Ya, untuk jumlah massa yang akan datang sendiri tadi dari organisasi rakyat kota ini sudah mengklaim bahwa akan ada 1.000 massa yang datang hanya dari satu organisasi saja. Selain itu juga dari Partai Buruh telah mengklaim bahwa akan ada 2.000 anggota organisasi yang juga ikut datang ke gedung DPR RI. Selain itu dari elemen masyarakat lainnya seperti mahasiswa, juga organisasi kepemudaan yang juga akan terus datang ke sini ke DPR RI Jakarta Pusat untuk menyuarakan aksi pada hari ini. Memang estimasi untuk masyarakat yang datang ke sini masih belum diketahui secara pasti, tapi dari statement yang dikeluarkan dari mobil komando ini sendiri pun sekitar 4.000 atau 5.000 massa aksi ini bisa saja datang ke DPR RI hari ini. Dan untuk agenda sendiri, memang tadi saya sudah menanyakan kepada Partai Buruh sendiri, tetapi tadi arahan dari Partai Buruh kepada seluruh organisasi yang ada ini agar bisa mengikuti mobil komando saja. Untuk agendanya sendiri memang tidak dibagikan kepada
umum dan juga untuk briefingannya sendiri ini hanya menyarankan atau memastikan agar seluruh organisasi ini bisa satu komando, menuruti apa yang dikatakan oleh mobil komando dan jangan sampai terprovokasi atau memprovokasi. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Sayana. Selanjutnya kita akan menuju rekan kami Fatima Albar di dalam gedung DPR RI. Selamat siang Fatima, ini kami dapatkan informasi untuk rapat paripurna DPR RI pembacaan tingkat 2 ini ditunda. Bisa Anda jelaskan penyebab dari penundaan ini, Fatima? Iya, Hejo dan juga pemirsa, betul sekali, memang harusnya hari ini merupakan menjadi agenda pengesahan RUU Pilkada yang diagendakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Namun menjadi tanda tanya karena memang tadi rapatnya sangat singkat dan ternyata tadi juga langsung dilangsungkan konferensi pers tepat di belakang saya oleh pimpinan yang dilangsungkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, dan tadi dilangsungkannya konferensi pers langsung bahwa rapat paripurna atau sidang paripurna yang dilangsungkan pada hari ini diskors atau ditunda, di mana memang tidak dilangsungkannya pengesahan RUU Pilkada yang dilaksanakan atau direncanakannya akan dilaksanakan pada hari ini. Lantas apa penyebab penundaan atau skors yang dilakukan pada hari ini? Tadi telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bahwa memang ada dikorum atau aturan-aturan yang tidak terpenuhi penyebab dari diskorsnya rapat atau sidang paripurna hari ini. Diantaranya memang tidak terpenuhinya para anggota DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna hari ini, di mana hanya ada 89 anggota DPR RI yang hadir, di mana dalam aturannya sendiri harus ada 50+1 atau 50% dari anggota DPR RI sendiri yang harus hadir untuk di sidang paripurna sehingga dalam proses pengesahan RUU itu sendiri dapat terlaksana. Sehingga mengingat adanya aturan-aturan tersebut yang tidak terpenuhi, sehingga proses pengesahan RUU Pilkada tersebut harus diskors atau ditunda. Namun kami tadi sempat menanyakan kapan RUU tersebut akan dilangsungkan atau diagendakan kembali, namun tadi para pimpinan DPR RI tidak menyebutkan kapan agenda akan dilangsungkannya untuk prosesi atau agenda sidang paripurna dalam proses RUU Pilkada tersebut akan dilangsungkan kembali. Jadi hingga saat ini kami belum mengetahui kapan pastinya agenda sidang paripurna untuk RUU pengesahan RUU Pilkada itu sendiri. Dan tadi kami sempat menanyakan langsung kepada Menkumham mengenai tanggapannya atas penundaan terhadap pengesahan RUU Pilkada itu sendiri, tapi dari Menkumham sendiri tidak memberikan tanggapan karena memang menjadi perbincangan hangat jadi kekosongan menuju nanti jika kepastian hukum dan tidak ada kejelasan apakah saat ini kami masih tanggapi akankah dilanjutkan kembali mengenai proses RUU Pilkada ini akan dibawa kepada sidang paripurna. Sementara itu, Jo. Baik, terima kasih Fatima Albar mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Pemirsa, tadi disampaikan oleh rekan kami untuk rapat paripurna DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 ini ditunda sementara karena adanya quorum atau jumlah peserta rapat yang tidak memenuhi syarat. Di mana tadi rekan kami mengatakan hanya ada 89 anggota yang hadir pada rapat paripurna pagi hari ini. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.